Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih berjumpa dengan Ibu di pelajaran geografi. Minggu lalu kita sudah bahas tenaga geologi, yaitu ada dua, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Hari ini kita lanjut tenaga eksogen. Jadi di tenaga eksogen hari ini kita akan bahas tentang pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Adapun tujuan kita dalam pembelajaran hari ini agar siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri proses terjadinya tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berpengaruh terhadap relief permukaan bumi dan bersifat merusak kulit bumi dengan proses penghancuran yang dapat menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. Agen-agen tenaga eksogen yang pertama sinar matahari, air, angin, gelombang air laut, gletser, dan makhluk hidup. Adapun jenis-jenis tenaga eksogen yang pertama pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Oke, yang pertama kita bahas pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran batuan dari bongkahan besar menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancur. Penyebabnya cuaca dan iklim, terkena unsur kimia, dan makhluk hidup. Macam-macam pelapukan. Yang pertama, pelapukan mekanis yang berubah fisiknya saja, contoh ukuran dan tekstur. Yang kedua, pelapukan kimia yang berubah struktur kimianya. Yang ketiga, pelapukan biologis terjadi dengan bantuan organisme, contoh manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua kita bahas erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan hasil-hasil pelapukan oleh angin, air, gelombang laut, dan gletser dari tempat asal ke tempat lain. Erosi dipengaruhi oleh iklim, jenis tanah, relief, vegetasi, serta manusia. Jenis erosi, yang pertama erosi oleh air, yang kedua erosi oleh angin, yang ketiga erosi oleh gletser, yang keempat erosi oleh gelombang laut. Yang ketiga sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Sedimentasi berdasarkan tempat pengendapannya dapat dibagi 5. Yang pertama sedimentasi fluvial di daerah sungai. Yang kedua sedimentasi terestris di daerah daratan. Yang ketiga sedimentasi limnis di danau. 4. Sedimentasi marin di laut. Yang terakhir sedimentasi glasial di daerah es. Sedimentasi berdasarkan tenaga pengangkutannya dapat dibagi 4. Yang pertama sedimentasi akuatis oleh air. 2. Sedimentasi eolis oleh angin. 3. Sedimentasi marin, air dan laut. Yang terakhir sedimentasi glasial atau gletser. Yang terakhir kita bahas mass wasting. Mass wasting yaitu perpindahan atau gerakan massa batuan atau tanah yang ada di lereng oleh pengaruh gaya berat gravitasi atau kejenuhan massa air. Perpindahan atau gerakan massa sering terjadi di lereng yang labil, yaitu gaya menarik dan gaya tahanan. Bagaimana? Sudah paham pembagian tenaga eksogen? Dan sekarang kita masuk
dampak tenaga eksogen. Dampak tenaga eksogen ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Kita lihat dampak positifnya. 1. Memunculkan habitat. 2. Memperluas daratan di bumi. 3. Memperdekat barang tambang ke permukaan bumi. 4. Hasil erosi dan juga sedimentasi di daerah hilir, terutama di daerah pesisir, baik untuk keperluan pengembangan perikanan dan juga pertanian. Yang terakhir, tenaga eksogen ini akan menghasilkan delta di muara sungai atau di daerah pesisir yang tentunya sangat subur sehingga bermanfaat bagi manusia. Oke, kita lihat dampak negatif tenaga eksogen. Yang pertama, kurangnya kesuburan tanah. Yang kedua, pendangkalan dasar sungai. Dan yang terakhir, abrasi dapat menghilangkan garis pantai. Oke, jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Dapat kita simpulkan, tenaga eksogen itu dibagi 4, yaitu pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pengangkutan. Jadi kalian bisa pelajari contoh-contoh dari tenaga eksogen dari buku paket dan tugas yang sudah Ibu berikan di Discord. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang faktor pembentukan tanah.